Klasifikasi koloid dan sifat-sifatnya. Koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Klasifikasi koloid. Berdasarkan fase zat terdispersi dan medium pendispersi, koloid dapat diklasifikasikan menjadi 8, yaitu sebagai berikut. 1. Cair dalam gas, nama koloid aerosol, contoh awan, kabut, dan hairspray. 2. Cair dalam cair, nama koloid emulsi, contoh santan, mayonaise, dan susu. 3. Cair dalam padat, nama koloid emulsi padat atau gel, contoh keju, margarin, dan jelly. 4. Gas dalam cair, nama koloid buih, contoh buih sabun dan krim kocok. 5. Gas dalam padat, nama koloid buih padat, contoh batu apung, styrofoam, dan karet busa. 6. Padat dalam padat, nama koloid sol padat, contohnya tanah dan lumpur. 7. Padat dalam gas, nama koloid aerosol, contoh debu dan asap. 8. Padat dalam cair, nama koloidnya sol, contohnya tinta, cat, dan pasta gigi. Sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensinya. Berikut penjelasannya. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari adalah penghamburan sinar lampu mobil ketika udara berkabut. Udara berkabut adalah koloid dengan bentuk aerosol yang memiliki fase terdispersi berupa uap air dan medium pendispersi berupa udara. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Peristiwa gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari terjadi pada gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar dan gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerak partikel koloid dalam medan listrik. Bila arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid bergerak menuju elektroda positif atau elektroda negatifnya. Ini membuktikan bahwa partikel-partikel koloid dalam medium pendispersinya bermuatan listrik. Elektroforesis banyak diaplikasikan dalam dunia industri, misalnya pada pelapisan anti karat cat untuk bodi mobil. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi.
Zat-zat teradsorpsi dapat terikat kuat membentuk lapisan yang tebalnya tidak lebih dari 1 atau 2 lapisan partikel. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Ketika partikel koloid menyerap ion bermuatan, ion-ion tersebut akan menempel pada permukaannya dan partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. Contohnya seperti senyawa FeOH di bawah ini yang dikelilingi oleh ion H+. Adapun beberapa hal yang terkait dengan sifat-sifat koloid yaitu 1. Muatan koloid. Muatan koloid dapat terjadi sebagai akibat dari penyerapan partikel-partikel bermuatan pada permukaan partikel koloid. 2. Koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi koloid dapat dimanfaatkan untuk proses penjernihan air. Air sungai yang mengandung partikel koloid lumpur halus yang bermuatan negatif dicampur dengan koloid AlOH3 yang bermuatan positif sehingga terjadi koagulasi dan mengendap. 3. Koloid pelindung. Koloid pelindung yaitu koloid yang dicampurkan ke dalam koloid lain sehingga sistem koloid yang ditambahkan menjadi stabil. Tinta dan cat perlu diberi koloid pelindung. Cat yang tidak ditambah koloid pelindung akan mengalami koagulasi. 4. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan selaput semi-permeabel. Dialisis dapat digunakan untuk pemurnian koloid dari ion pengotor. Koloid yang akan dimurnikan dari pengotornya dimasukkan ke dalam kantong koloid yang terbuat dari selaput semi-permeabel. Kantong koloid dimasukkan dalam bejana yang berisi air mengalir. Kantong ini dapat menahan partikel koloid sedangkan ion pengotor dan molekul sederhana akan terbawa air.